Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Mari kita dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba percaya firman-Mu itu akan terus Kau berikan bagi kami, menjadi kekuatan juga untuk kami terus hidup melihat jalan-jalan-Mu. Inilah kami, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan 1 Samuel pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Artinya kita harus punya komitmen bahwa apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang kita hidupi dalam hidup kita, itulah yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita setiap saat. Karena dengan komitmen kita yang mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau hidup melakukan apa kata firman Tuhan, itulah yang membuat Tuhan akan terus bekerja hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa banyak orang Kristen ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, tetapi dia tidak merasa bahwa hidupnya itu luar biasa. Artinya dia selalu mudah untuk diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang dunia ini. Dia mudah sekali untuk mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, baiklah tetap kita berkomitmen kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang setia kepada kita. Dia tidak saja berjanji, tapi apa yang Dia janjikan itu Dia genapi dalam hidup kita. Karena ketika kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan, Efesus 1 pada ayatnya yang ketiga dikatakan, dan ayatnya yang keempat, bahwa kita adalah orang yang sudah diberkati. Sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, itu Dia nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita terus berkomitmen untuk hidup taat dan setia akurat kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan kita alami dalam hidup kita. Hal ini yang dialami oleh Hana. Ketika Hana adalah seorang istri dari Elkana, karena Elkana ini memiliki dua istri, Hana dan juga Penina. Dikatakan Penina memberikan anak kepada Elkana, tetapi Hana tidak bisa memberikan anak kepada Elkana. Dan pada saat itu dikatakan bertahun-tahun Hana berdoa meminta anak, tapi Tuhan tidak memberikan anak kepada Hana. Karena sudah pasti doa yang dibawakan oleh Hana ini adalah doa hanya ingin untuk membalas dendam kepada Penina yang bisa memberikan anak kepada Elkana. Tapi ketika Hana menyadari akan apa yang dibutuhkan Tuhan di rumah Tuhan, yaitu Tuhan membutuhkan seorang hambanya di rumah Tuhan untuk dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Saat itu Hana berdoa dan dia berjanji, "Tuhan, aku akan memberikan anak ini kepadamu kalau engkau memberikan anak kepadaku." Dan waktu dia berdoa, firman Tuhan mengatakan Tuhan mendengarkan doanya. Dan waktu Tuhan mendengarkan doanya, Alkitab mencatat dia kembali memberikan anak itu kepada Tuhan. Itu merupakan komitmen dia atas apa yang telah dia terima dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan anak kepadanya, maka anak itu dia kembali berikan kepada Tuhan untuk bekerja di rumah Tuhan sebagai alatnya Tuhan. Nah, di sini saya mau mengajak saudara dan saya untuk melihat ketika kita hidup akurat, taat, dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan terus memberkati seluruh kehidupan saudara dan saya. Saudara lihat, waktu Hana mempersembahkan Samuel ini ke rumah Tuhan, Tuhan memakai Samuel ini luar biasa di dalam setiap pelayanan yang ada. Waktu Tuhan tidak berbicara lagi di dalam
kehidupan peribadatan Imam Eli di zaman bangsa Israel waktu Tuhan berhenti berbicara, tapi ketika Samuel muncul, Tuhan datang kembali berbicara di rumah Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Nah, inilah yang saya ingin membawa saudara untuk mari kita belajar untuk terus hidup akurat di hadapan Tuhan. Apa yang kita terima lewat janji-janji firman Tuhan, apa yang kita dapatkan lewat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita hidup akurat melakukan apa kata firman Tuhan itu, setia seperti Hana setia menerima janji Tuhan dan dia persembahkan anak itu kepada Tuhan. Apa yang saudara dan saya terima lewat firman Tuhan, pastikan lewat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kelola dalam hidup kita, persembahkanlah itu sebagai ungkapan komitmen kita untuk mau hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan saudara jadi orang Kristen yang lupa diri. Ketika engkau tidak punya uang, engkau berdoa minta uang, Tuhan memberikan uang kepada saudara, engkau diberikan jabatan, engkau diberikan kedudukan, engkau diberikan kuasa, engkau diberikan banyak hal, tapi kau jadi orang Kristen yang lupa diri, kau jadi sombong, kau jadi arogan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang saudara lakukan itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita berkomitmen bahwa berkat yang kita dapatkan dalam hidup kita, apapun yang kita miliki, semua adalah pemberian Tuhan. Kalau kita mau berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat semua yang kita lakukan dan kerjakan, maka saya percaya Tuhan akan senantiasa memberkati hidup-hidup kita. Maka tidak heran apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Berilah hatimu untuk terus mau terkonek terus dengan Tuhan, supaya engkau terus diberikan kesadaran, tahu apa yang terbaik yang harus kau berikan bagi Tuhan lewat apa yang kau terima dari Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita punya kesadaran apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sehingga saya percaya komitmen kita itulah yang membuat sehingga Tuhan akan bekerja hebat dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami mau untuk terus berkomitmen dalam seluruh kehidupan kami. Apa yang kami dapatkan dari Tuhan, Tuhan berikan lewat firman-firman-Mu. Biarlah kami berkomitmen untuk menjalani hari-hari hidup kami, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau Hana menerima yang terbaik dari Tuhan atas doanya kepada Tuhan dan dia persembahkan itu lagi kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupan persembahannya, yaitu Samuel, menjadi persembahan yang baik yang dapat membawa berkat bagi kehidupan bangsa Israel. Maka kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan, maka apapun yang kami persembahkan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang mau terus tunduk kepada Tuhan, hati yang mau terus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.